Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian tafsir surat Al-Kahfi pada siang hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan baca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas ini merupakan lanjutan dari beberapa ayat-ayat sebelumnya yang sudah keluar dari topik tentang Zulkarnain. Pada segmen pagi siang hari ini, ayat yang kita bahas seolah-olah sedang berbicara dengan kita, karena dalam konteks secara umum, walaupun ayat ini saat itu diturunkan kepada Rasulullah untuk komunitas penduduk Makkah, namun ayat ini tidak hanya terbatas bagi mereka yang hidup di masa Rasulullah SAW saja, melainkan juga sampai kapanpun, untuk siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, maukah engkau aku beritahu, aku kabarkan, bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Maukah engkau aku beritahu siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Ayat ini sangat penting, terutama bagi kita yang saat ini sedang dalam proses menjadi manusia yang selalu beramal, melakukan kebajikan, atau mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ternyata tidak semua yang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks kehidupan sosial, ada kebaikan yang bersifat umum, bersifat menyeluruh. Semua orang mengatakan itu baik. Memberi makan atau sedekah, menyambung tali silaturahim, ketika ada bencana kita membantu, itu baik. Membayarkan sekolah anak yang tidak punya biaya atau memberi beasiswa, itu baik. Mengobati mereka yang sakit, itu baik. Tetapi baik saja tidak cukup. Karena sebagaimana seorang pedagang, semua yang melakukan transaksi itu pasti mengharapkan keuntungan. Gak ada namanya pedagang kok ingin merugi, itu gak mungkin. Yang namanya pedagang itu pasti ingin untung, bahkan untungnya jauh lebih besar daripada modalnya, ya pasti. Tapi apakah semua pedagang itu pasti untung? Belum tentu. Kadang sudah mengeluarkan modal yang sangat banyak, sudah menjajakan produknya ke setiap orang, tapi justru malah buntung, justru malah rugi. Sama dengan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah mengabarkan kepada kita, hati-hati, hati-hati. Ada orang yang paling merugi, ada orang yang paling menyesal. Kalau sekarang mungkin belum, tapi nanti, karena ayat ini dalam konteks keimanan hari akhir. Ayat ini membicarakan bukan hanya sekedar kehidupan duniawi, tapi lebih nanti di akhirat. Misalnya kita sebagai orang yang beriman lah, kenapa sholat, kenapa baca Quran, kenapa kita sedekah, kenapa memaafkan orang lain? Salah satu motivasi kita kan ingin masuk surga.
ya, jujur pengen masuk surga. Nggak mungkin kita ibadah, terserah Allah lah, nanti masuk surga ya alhamdulillah, masuk neraka ya wis nggak apa-apa diterima saja. Nggak mungkin. Salah satu orientasi ibadah yang kita lakukan itu adalah agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang gambarannya begitu indah. Pasti ada rasa takut dalam diri kita. Takut ketika kita tidak sholat nanti diiqab oleh Allah, dimasukkan neraka. Takut kalau kita korupsi, takut kalau kita menzalimi orang lain, ada konsekuensinya, ada balasannya. Tapi ternyata tidak semua orang yang melakukan kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sama. Ada orang yang akhsarin, ada orang yang paling merugi, amilatun nasibah, susah payah tapi tidak membuahkan hasil. Sudah bekerja keras tapi tidak mendapatkan upah. Ada yang seperti itu. Yang namanya orang bekerja kan pengen dapat gaji. Yang namanya orang berusaha kan pengen dapat untung, pengen sukses. Kalau pedagang itu ya pengen dapat laba, untung yang banyak. Tapi ternyata di luar ekspektasi. Ada orang yang sudah susah payah merintis, membangun bisnis, kalau dalam dunia bisnis, atau kalau mungkin kita ibadah, tapi ternyata zong, hasilnya kosong. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran akhsarin, orang yang paling merugi. Merugi itu minimal tidak balik modal. Kalau masih balik modal ya bisa dikatakan untung. Ini tidak balik modal, hilang untungnya, lenyap, khaba wa khasira. Selain rugi juga lenyap, tidak balik modal. Siapa mereka? Pada ayat 104 Allah jawab sendiri. Jadi Allah itu bertanya tidak karena Allah tidak tahu. Pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban kita. Pertanyaan Allah itu tujuannya adalah memberikan pernyataan. Karena setiap pertanyaan dalam Al-Quran dijawab oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menjawabnya, Allah yang ingin menjelaskannya. Siapa orang yang paling akhsarin, orang yang paling merugi itu? Kata Allah, mereka adalah alladzina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sia-sia usahanya, sia-sia perbuatannya, fil hayatid dunya, dalam menjalani kehidupan dunia. Wahum, sementara mereka yahsabuna, mengira, mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, telah berbuat sebaik-baiknya. Dalam beberapa literatur, misalnya kita buka tafsir Al-Baghawi, di situ dijelaskan. Ini yang mengatakan sahabat, yang mengatakan ulama-ulama besar ahli tafsir di masa itu. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk juga Imam Mujahid. Beliau menafsirkan alladzina dhalla sa'yuhum, yang dimaksud dengan orang-orang yang sia-sia perbuatannya itu adalah, ya kadang kita kalau menyebutkan ya menyinggung perasaan orang lain, tapi ya namanya tafsir harus disampaikan. Kata mereka, hum ay al-yahud wan nasar, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir ya, kalau kita baca terjemahan tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir itu mengumpulkan penafsiran para ulama-ulama salaf. Bukan Ibnu Katsir yang menafsirkan, tapi beliau menukilkan beberapa penafsiran ulama-ulama salaf, ulama-ulama di kalangan para sahabat. Di antara mereka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat ibadah mereka, tapi mereka tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, hanya ada dua, tidak lebih dari itu, hanya ada dua. Yang pertama, semua kebaikan yang dilakukan harus dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas itu syarat mutlak. Ibadah apapun, termasuk kebaikan sosial, kebaikan dalam kehidupan manusia, itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kita sebagai manusia biasalah berbuat baik kepada tetangga kanan kiri. Kalau yang tinggal di komplek perumahan berbuat baik di lingkungan perumahannya,
atau kalau di kampung berbuat baik di kampungnya, kalau kita sebagai pegawai berbuat baik di lingkungan pegawainya, entah itu bekerja atau aktivitas sosial lainnya. Kalau itu dilakukan hanya karena pencitraan, sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena kebaikan itu akan mendapatkan value, ada nilainya di sisi Allah, bukan manusia, tapi Allah yang menilai. Dan itu merupakan salah satu legitimasi syarat untuk masuk surga, apabila perbuatan itu dilakukan lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, semua harus dilandasi dengan ikhlas. Maka ikhlas itu butuh proses, tidak bisa instan. Kayak kita ngaji, sholat, kelihatannya bagus, secara zahir baik, taat kepada Allah. Wong kita sholat kok, kita ngaji baik, kelihatannya taat kepada Allah. Tapi ternyata yang dilihat oleh Allah bukan aktivitas yang kita lakukan, tapi landasan hati kita. Apa tujuannya, motivasinya, orientasinya, karena siapa, untuk siapa. Maka dalam hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan dibalas oleh Allah sesuai atau berdasarkan apa yang diniatkannya. Bukan apa yang diperbuatnya, tapi apa yang diniatkannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balasan yang didapatkan oleh seseorang tergantung dari apa yang diniatkan. Tapi kalau dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Tapi bagi Allah tergantung. Karena siapa dulu? Atas dasar apa? Maka kita sebagai orang yang beriman harus melandasi semua perbuatan kita berdasarkan iman. Kenapa kita bekerja? Iman kepada Allah. Kenapa kita berbuat baik? Iman kepada Allah. Kenapa kita sholat? Iman kepada Allah. Hablum minallahnya, hablum minannasnya didasari iman kepada Allah. Sampai kita misalnya 17-an ya, gotong royong, bersih-bersih lingkungan, sampai masang bendera, itu kalau lillahi ta'ala, karena Allah, semua yang kita lakukan karena Allah, dapat pahala kok. Karena dilakukan lillahi ta'ala. Walaupun sederhana, nyapa, monggo, derek langkung, itu kalau dilakukan karena Allah dapat pahala. Bukan hanya sekedar basa-basi, bukan karena ya memang harus begini hidup di masyarakat, bukan karena itu, tapi karena Allah, karena Allah. Namun ikhlas saja, iman saja tidak cukup. Syarat yang kedua, semua perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan landasan syar'i, sesuai dengan syarak. Syarak itu aturan. Aturan yang telah ditentukan oleh Allah, baik itu aturan dalam ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Aturan dalam ibadah mahdhah misalnya ya, kita sholat atau puasa atau menjalankan rukun Islam, ini ada aturan semua. Ikhlas saja nggak cukup. Tadi subuh sholat berapa rakaat? Alhamdulillah, mumpung ini hari Ahad saya masih sehat, tadi saya sholat subuh 8 rakaat, saya ikhlas kok. Bahkan 12 rakaat saya ikhlas. Nggak bisa. Salat subuh dari zaman dulu sampai sekarang, sampai di masa yang akan datang tetap 2 rakaat. Ikhlas saja tidak cukup. Selain ikhlas juga harus dilandasi syariat. Begitu pula sebaliknya, berlandaskan syariat saja nggak cukup. Meskipun salat zuhur sama 4 rakaat, sebagaimana aturan syar'inya, tapi kalau tidak ikhlas nggak cukup. Jadi ikhlas dan memenuhi landasan syariah, itulah yang menjadi syarat sahnya diterimanya amal ibadah kita. Tetapi sebaliknya, semua kebaikan yang dilakukan namun bertentangan dengan syariat atau tidak dilandasi keikhlasan atau iman kepada Allah, maka semua itu perbuatan yang sia-sia. Sebagian mufassir menjelaskan alladzina dhalla sa'yuhum ay ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ya orang yang mengadakan kebaikan tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kebaikan-kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang bersifat ubudiyah, bukan kebaikan-kebaikan yang bersifat tradisi atau budaya.
Karena yang berkaitan dengan amaliyah duniawi tidak terbatas oleh ketetapan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i, tidak masalah. Ya sama lah, misalnya sering yang dicontohkan kepada kita, Nabi itu kalau makan pakai 3 jari. Nah, kita makan soto pakai 3 jari ya melepuh tangannya. Pakai sendok boleh. Karena ini konsepnya duniawi, termasuk pekerjaan yang kita lakukan. Selama tidak bertentangan dengan syarak, boleh. Walaupun di masa Nabi dulu tidak ada pekerjaan tertentu yang sekarang dikerjakan. Sampai Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian, silakan, selama tidak ada larangan. Zaman Nabi misalnya membajak sawah itu ya nggak ada sawah di masa itu. Sekarang membajak sawah boleh. Termasuk transaksi apapun belum ada yang namanya marketplace. Sekarang ada marketplace, boleh selama tidak bertentangan dengan syarat. Selama akadnya sah, maka transaksinya sah. Semua aktivitas pun begitu. Nah, termasuk yang harus kita garis bawahi adalah wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hukum itu tidak boleh berdasarkan perasaan. Ini baik kok, atau kayaknya ini baik. Oh, nggak bisa. Hukum itu tidak boleh berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan, banyak orang yang salah dibebaskan. Kasihan. Ya tidak ada yang namanya iqab, tidak ada yang namanya konsekuensi. Kalau hukum itu harus bicara tentang asas keadilan, bukan perasaan, bukan kasihan. Sampai Nabi mengatakan, seandainya putriku Fatimah yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Bukan berarti Nabi tidak punya belas kasihan. Ini masalah hukum. Kalau masalah hukum tidak boleh berdasarkan perasaan. Sama halnya ketika kita menghukumi sesuatu tidak boleh berdasarkan perasaan. Harus berdasarkan hukum yang telah ditentukan. Nah, banyak orang yang menyangka sepertinya perbuatan yang dilakukan baik, entah itu ibadah mahdhonya atau ibadah sosialnya. Padahal sesungguhnya tanpa disadari kebaikan-kebaikan yang dia sangka itu diterima oleh Allah justru ditolak oleh Allah. Allah yang memiliki otoritas menerima atau menolak. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu hanya pengorbanan yang didasari semangat ketakwaan. Karena dulu putranya Nabi Adam itu mengorbankan buah-buahan misalnya, tapi dipilihlah yang busuk-busuk. Hasil panennya dipilihlah yang sudah tidak layak. Sementara putra yang lain mengorbankan seekor domba. Namun yang diterima oleh Allah ternyata bukan pengorbanan kedua-duanya, tetapi pengorbanan yang terbaik. Pengorbanannya Habil. Jadi dalam konteks ibadah kurban tidak semua sahibul kurban itu diterima oleh Allah korbannya. Karena diterima tidaknya itu bukan berdasarkan berat timbangan hewan kurbannya. Oh ini paling besar ini, sapunya limosin pasti diterima. Belum tentu. Nah, ini cuma cempe ini, kecil, tidak ada 10 kilo, nggak usah diterima. Oh belum tentu, bisa jadi yang kecil itu yang diterima oleh Allah, yang besar tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang menentukan diterima tidaknya itu bukan ukuran berat atau ringannya, tapi keikhlasan sahibul kurbannya. Karena itu pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-amal. Sebelum kita beramal apapun harus kita ketahui ilmunya. Boleh enggak ini? Sah enggak ini? Diterima atau tidak ini? Dengan kita mengetahui ilmunya kita lebih berhati-hati, tidak waton, tidak asal. Karena kalau kita mau ya membuat ibrah, beberapa hari yang lalu ketika 17-an itu kan banyak penyelenggaraan lomba-lomba ya kan di kampung kita, komplek perumahan, bahkan mungkin juga di instansi ini ada lomba-lomba. Yang paling populer lomba apa kira-kira? Atau semua jenis lomba lah. Semua jenis lomba itu kan ada syaratnya, ada aturan mainnya. Salah satu aturan mainnya apa? Daftar sebagai peserta.
Kalau sudah sebagai peserta, maka harus mengikuti aturan panitia. Udah dua ini. Nah kok tiba-tiba misalnya lomba balap karung, ini nama tidak terdaftar, tidak pernah konfirmasi sebagai peserta, ngerti-ngerti maju paling depan terus juara. Kira-kira sama panitia dikasih hadiah nggak? Ya didiskualifikasi. Kenapa? Oh nggak daftar kok ya, ikut-ikutan. Begitu pula sebaliknya, sudah daftar, namanya sudah tercantum, sudah disemprit-prit, nggak maju-maju, malah pulang, ya tidak masuk nominasi. Oleh karena itu banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Jadikan ibadah kita ibadah yang dilandasi dengan ilmu, sehingga tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merugi, sebab ilmu ini akan mengantarkan kita untuk menyempurnakan ibadah apapun yang kita kerjakan. Mudah-mudahan tafsir ayat 103 dan 104 surat Al-Kahfi ini semakin memberikan semangat kepada kita untuk selalu hadir di majelis ilmu, untuk selalu mengajak orang lain dalam berbuat baik, sehingga tidak hanya diri kita yang terbebas dari kerugian karena ketidaktahuan kita, melainkan juga orang lain yang kita berikan petunjuk untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.